Nah, saya kepengen melihat apa ya, gambaran seperti apa sih konkretnya beda antara cascading dan pohon kinerja begitu. Sekali lagi kami sudah mencoba untuk menyusun pohon kinerja yang kami ambil dari logika kerangka pikir di Renstra. Kemudian cascading itu saya coba untuk menghilangkan unit kerja. Jadi memang tidak bicara unit kerja di dalam cascading, tapi adalah berbicara dari kinerja yang paling atas begitu, mengalir sampai ke level individu. Itu yang saya coba untuk membedakan dari sisi sayanya begitu. Karena beberapa referensi sekali lagi saya coba untuk lihat di beberapa kementerian lembaga selalu menarasikan kalau menyusun regulasi itu eh, cascading garing pohon kinerja atau garis miring pohon kinerja gitu. Jadi hanya dalam satu dokumen itu menjadi satu kesatuan antara pohon kinerja dan cascading. Tapi kenyataannya adalah begitu dilakukan evaluasi oleh tim dari Menpan RB, cascading dan pohon kinerja itu adalah dua hal yang berbeda. Barangkali itu Pak Martinus, Mbak Reva, terima kasih. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jojo. Silakan Pak Martin nih, apa perbedaan konkret antara cascading dan pohon kinerja? Kurang lebih seperti itu ya Pak Jojo ya. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Jojo. Ketemu lagi memang Pak Jo. Sudah berapa kali kita diskusi ya Pak. Nah, kita rujuk saja Pak ke mana namanya? Ke ini Pak, apa Permenpan 89-nya ya. Ini Permenpan 89-nya pada bagian belakang itu kan ada penjelasannya. Jadi kalau kita lihat di bagian belakang, nah, kelihatan nggak ya di layar ya? Terlihat Pak. Ya, jadi di sini ditulis bahwa ada menurunnya kemacetan. Itu adalah akibat akhir dari berkurangnya parkir liar, meningkatnya kapasitas jalan, meningkatnya kualitas jalan, menurunnya pelanggaran gitu. Jadi artinya ada hubungan sebab dan akibat gitu. Tetapi kapasitas jalan ini juga adalah akibat dari menurunnya volume kendaraan dan meningkatnya lajur jalan kendaraan dan seterusnya. Nah, tetapi dalam Permen 89 ini ditulis dalam bentuk linier, Pak. Maksudnya dalam satu level saja gitu. Nah, menurut saya agak sulit untuk sebuah organisasi instansi pemerintah yang besar gitu ya, yang strukturnya tata laksananya besar, apalagi kementerian-kementerian yang super besar seperti Kemendikbud, PUPR dan seterusnya itu tentu tidak bisa kita lihat hubungannya itu adalah linier seperti ini. Nah, kalau Pak eh, Jo tadi mengatakan apa beda konkretnya, sebenarnya sudah dieksplisitkan Pak di dalam Permenpan 89 ini di bagian bawah di situ dikatakan, jadi pohon kinerja itu adalah mengklasifikasi level kinerja lalu menuangkannya dalam perencanaan dan itulah yang kemudian nanti didistribusikan ke bawah. Nah, saya sebagai jalan keluar supaya tadi tidak tercampur, Pak, maka membedakannya sebaiknya saya mengatakan tadi dikonstruksikan dalam peta strategi, Pak. Jadi sebab akibatnya pada level lembaga itu adalah yang paling tinggi, yang berbeda nanti gambarnya. Artinya pohon yang pertama ini itu punya ranting 4 misalnya. Nah, 4 ranting ini juga tidak, tentu ranting adalah berasal dari pohonnya, dari batang induknya. Tetapi ranting-ranting ini punya juga dahan-dahan setelahnya gitu. Jadi peta strategi ini membantu kita mengkonstruksikan isinya apa sih kalau kita lihat Permenpan ini tadi ya, bahwa pohon kinerja itu isinya sasaran gitu. Ya, ini adalah isinya sasaran. Menurunnya kemiskinan, meningkatnya daya beli dan seterusnya dengan indikatornya. Tetapi poin pentingnya sasaran-sasaran itu adalah harus terhubung dalam hubungan sebab akibat.
Nah, itu memang tidak dijelaskan, tetapi tidak dieksplisitkan definisinya. Tetapi kalau kita lihat definisinya di Permen PPN 10 itu lebih jelas, Pak. Jadi sasaran itu adalah hasil yang ingin dicapai, result to be achieved, ya. Maka saya sering menganalogikan sasaran itu identik dengan sosoran. Kalau sosoran itu kan sesuatu yang mau disosor, Pak, gitu. Jadi sasaran ya sosoran gitu. Nah, sasaran itu adalah hasil, result to be achieved yang mau dicapai. Nah, supaya kita tahu itu tercapai atau tidak, harus ada indikatornya. Indikator itu apa? Ukuran. Ya, misalnya ukuran panjang perjalanan yaitu kilometer, ukuran tinggi badan yaitu sentimeter, ukuran berat badan adalah kilogram gitu. Ukuran suhu ruangan derajat Celcius. Tapi kalau akan merepotkan kita ketika kita mengatakan berapa derajat Celcius berat badanmu, nah itu repot menjawabnya kan. Berat badanku berapa derajat Celcius ya? Karena tidak kompatibel gitu indikatornya dan sasarannya. Jadi indikator ini adalah unit measurement yang mengukur pada sasaran. Dan itulah kemudian yang dikonstruksikan, Pak, dalam hubungan sebab akibat itu kemudian di Permen 89 disebut pohon kinerja. Tetapi saya menyarankan dibuatkan dalam bentuk peta strategi sehingga tadi pertanyaan Bapak, apa bedanya Pak cascading dengan pohon kinerja? Nah, pohon kinerja itu adalah gabungan ini semua, Pak. Tetapi kalau digambarkan dalam konstruksi hubungan sebab akibat dalam perspektif 3 dimensi seperti ini, itu menjadi lebih jelas pembedaannya bahwa pohon kinerja tidak identik dengan cascading, tapi cascading adalah proses bagaimana pohon kinerja dari level organisasi tertinggi bisa dihubungkan atau dijenjangkan kepada unit terkecil bahkan individu di dalam sebuah organisasi. Begitu Pak pertanyaannya, jawabannya, semoga bisa sedikit mencerahkan gitu.